Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita membuka firman Tuhan di dalam kitab pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita masih dalam suasana Paskah walaupun sudah hampir 1 bulan, tapi kiranya itu tidak akan mengurangi semangat kita. Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan untuk menjadi perenungan bagi kita bersama-sama pada saat ini. Dari firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita bersama, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu topik perenungan adalah dampak kebangkitan Kristus. Dampak kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus memperlihatkan tentang apa yang ia beritakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus untuk melihat kepada kehidupannya secara pribadi. Itu sebabnya subtema kita dalam perenungan ini adalah kebangkitan Kristus. Dampak dari kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kristus yang mengubahkan. Kita tahu bersama Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapa Rasul Paulus ini? Paulus yang dahulunya disebut Saulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat jahat kepada orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu dan lain-lain sebagainya, kejahatan yang dilakukan. Tetapi setelah Kristus menampakkan diri kepada dia, pada waktu dia akan pergi untuk membunuh orang-orang Kristen, Yesus menampakkan diri kepada dia. Yesus menampakkan diri dan membuat dia bertemu dengan Tuhan, mengubahkan hidupnya. Sehingga dalam ayat yang ke-9,
hal yang pertama yang kita lihat sebagai dampak dari kebangkitan Kristus yang nyata secara langsung bagi Saulus pada waktu itu ialah mengubahkan hidupnya dan membuat dia untuk menyadari dirinya sebagai seorang yang paling hina. Dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Hal yang pertama sebagai dampak dari kebangkitan Kristus itu mengubahkan hidup Paulus adalah Paulus menyadari dirinya. Paulus menyadari keberadaannya, statusnya dalam kehidupan secara duniawi. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan khususnya di dalam ayat yang ketiga, Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat yang ada di Korintus apa yang Tuhan buat bagi dirinya. Saya bacakan ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Memperlihatkan bahwa kehidupannya adalah sebuah kehidupan yang hidup di dalam dosa. Namun Kristus telah mati, Ia telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, baik pertama kepada Kefas yang sedang menuju ke Emmaus, kepada ke-12 murid, kepada 500 lebih orang sekaligus dalam pembacaan kita, kepada Yakobus, dan yang terakhir dinyatakan kepada Saulus pada waktu itu, membawa dia untuk melihat keberadaannya, statusnya, keadaannya sebagai seorang yang berdosa. Namun kita melihat apa yang Tuhan buat. Ia mengubah hidupnya setelah Yesus menampakkan diri kepada dia. Dia berubah 100%, membawa kehidupannya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan itu sebabnya dia berani untuk memberitakan Injil yang akan membuat orang-orang percaya untuk teguh di dalam iman kepada Tuhan, untuk melihat karya yang dilakukan oleh Kristus kepada mereka, sehingga mereka dapat mempertahankan kehidupan beriman mereka. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, teguh berdiri dalam pengakuan iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dampak dari kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita adalah membuat kita untuk menyadari siapa kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang patut untuk dihukum dan dibinasakan oleh Allah. Tetapi melalui karya yang Tuhan buat, melalui anaknya Yesus Kristus, membawa kita untuk menikmati keselamatan yang hanya diberikan oleh Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang beruntung karena kita telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Berulang kali saya katakan, harus dipastikan tidak ada hal-hal yang akan meragukan kita untuk melihat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ini diperlihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka,
untuk tetap memegang teguh iman itu, sehingga tidak digeser dengan adanya situasi keadaan yang ada di sekitar mereka. Bagi kita yang ada saat ini, dengan melihat situasi kehidupan, banyak hal yang bisa membuat kita untuk beralih dari keselamatan itu. Dalam pengalaman-pengalaman pelayanan yang kami lihat, ialah bahwa banyak orang mengingkari imannya hanya karena masalah jabatan. Itu yang pertama. Banyak orang mengingkari imannya kepada Yesus Kristus hanya karena masalah jodoh. Banyak orang mengingkari imannya di dalam Kristus Yesus karena masalah pekerjaan. Kalau ada jaminan yang diberikan, tergiurlah kita dan kita meninggalkan iman kita. Rasul Paulus menyadari dirinya bahwa dia adalah seorang yang paling hina. Dia tidak layak disebut sebagai rasul. Tetapi karena karya keselamatan Yesus menampakkan diri kepada dia, mengubahkan dirinya, dan membawa statusnya berubah menjadi anak-anak Tuhan, bahkan dia diberikan jabatan sebagai rasul di tengah-tengah pelayanan untuk memberitakan Injil. Yang kedua, dalam ayat yang ke-10, dampak dari kebangkitan Kristus yang mengubahkan Paulus adalah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Setelah Rasul Paulus menyadari dirinya dan memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan sudah mengalihkan hidupnya dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Maka dalam perjalanan hidup Rasul Paulus, dia boleh merasakan bahwa semua yang dinikmati itu adalah karena kasih karunia. Dalam ayat yang ke-10, 3 kali Rasul Paulus menyebutkan karena kasih karunia Allah. Ini adalah sebuah ungkapan yang luar biasa, yang memperlihatkan tentang keberadaannya secara duniawi. Berulang kali kami sampaikan bagaimana status kehidupan daripada Saulus. Kalau kita membaca di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, semua dimiliki. Keturunan, dia adalah seorang yang berpelajar, dan lain-lain sebagainya, semua dimiliki oleh Rasul Paulus. Tetapi apa yang dia katakan? Semua itu dianggap rugi, bahkan menganggapnya sebagai sampah yang tidak ada artinya, yang harus dibuang. Tetapi dia katakan menjadi sebuah keuntungan besar karena Kristus di dalam hidupnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dia mengenal Kristus dengan benar. Hari Minggu yang lalu Bapak Pendeta sudah menyampaikan bagaimana Rasul Paulus memiliki satu komitmen yang luar biasa. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dia katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan? Apakah benar dalam kehidupan ini kita mengenal Allah? Dengan mengenal Allah di dalam kehidupan kita, itu akan merubah kehidupan kita, akan merubah sikap kita, akan merubah perilaku kita, akan merubah tindakan-tindakan kita di dalam hidup ini, untuk tidak mempertahankan perbuatan-perbuatan yang lama. Walaupun itu bagi dunia adalah sesuatu yang sangat berharga, walaupun bagi dunia adalah sesuatu yang sangat didambakan, tetapi bagi Rasul Paulus itu tidak ada artinya.
Karena apa? Sekali lagi, karena dia mengenal Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, setiap apa yang kita nikmati, yang kita alami, yang kita terima di dalam kehidupan kita, saya katakan tadi pagi, jangan sekali-kali kita katakan semua itu karena kemampuan saya, semua itu karena kehebatan saya, semua itu karena kemampuan yang saya miliki. Tapi kita harus berkata, apa yang aku dapatkan, apa yang saya dapatkan, aku ada sebagaimana ada karena kasih karunia Allah. Mengapa? Karena kalau kita melihat bahwa apa yang kita nikmati itu karena kehebatan kita, karena kemampuan kita, akan membuat kita untuk tidak mengakui Allah sebagai penguasa di dalam hidup kita dan membuat kita untuk hidup di dalam kesombongan. Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang congkak. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Itu sebabnya selalu dalam kehidupan kita, kita bisa menikmati karena kasih karunia Allah. Dengan melihat bahwa semua yang kita nikmati adalah karena kasih karunia Allah, maka kita akan memberikan kepada Allah apa yang harus menjadi milik Allah di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengenalan kita akan Allah akan membuat kita bertindak dengan benar. Seperti yang saya katakan di awal, dalam melihat situasi-situasi yang terjadi, dalam melihat keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa melihat yang seharusnya di saat kita menikmati berkat-berkat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita hanya hidup menyenangkan hawa nafsu kita, keinginan kita, menyenangkan sesama kita, dan kita berada di luar dari kehendak Allah. Apa akibatnya? Akan nyata sendiri kepada kita. Yang ketiga, dampak dari kebangkitan Kristus yang mengubahkan hidup Saulus, selain membuat dia untuk menyadari keadaannya, menyadari bahwa dia adalah seorang yang berdosa, tetapi dia beruntung karena dia sudah punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyadari bahwa semua yang dinikmati bukan karena kekuatan dan kehebatannya, bukan karena kemampuannya, tetapi semata-mata karena pengenalannya akan Tuhan. Sehingga dia katakan semua karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Maka yang ketiga, dalam ayat yang ke-10 bagian B, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Yang ketiga, yang merupakan dampak daripada kebangkitan Kristus yang mengubahkan Saulus menjadi Paulus adalah membuat dia semakin lebih meningkat dalam tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada satu kata yang diperlihatkan, kalimat yang diperlihatkan. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang paling banyak kita hadapi di saat sekarang ini, di saat kita menemui atau di saat kita menikmati sesuatu, adalah puas dengan apa yang kita nikmati. Puas dengan apa yang kita nikmati, tetapi tidak mau melakukan sesuatu yang lebih dari yang kita hadapi. Sehingga dalam kehidupan kita yang kita lakukan adalah asal. Asal. Yang penting kita sudah terlibat. Yang penting saya sudah melakukan ini. Tapi tidak melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk kita melakukan lebih dari yang Tuhan sudah buat dan kerjakan di dalam hidup kita. Karena itu
itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam pengenalannya akan Tuhan, dengan melihat keselamatan yang ia nikmati, ia rela melakukan tugasnya dengan lebih besar lagi dalam hidupnya. Sehingga di saat dia menghadapi banyak tantangan, tidak membuat dia mundur, tidak membuat dia kecewa. Apa yang dikatakan? Setiap yang ia alami di dalam hidupnya, ia katakan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Tantangan silih berganti dalam hidupnya. Aniaya sisaan diperhadapkan bagi Paulus. Setelah dia menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan dirinya sebagai pelayan, hamba atau sebagai rasul, dia menghadapi tantangan yang hebat. Tetapi dari tantangan itu membuat dia terus berkarya dan berkarya. Untuk apa? Untuk membawa lebih banyak jiwa dimenangkan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, apa yang sudah kita nikmati, sekali lagi, semua yang kita nikmati adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu harus tertanam di dalam diri kita karena pengenalan kita akan Tuhan. Dan setelah kita lebih mengenal Tuhan di dalam hidup kita melalui pengalaman-pengalaman hidup, akan terus membuat kita untuk semakin lebih, bukan semakin merosot, tetapi semakin lebih lagi di dalam hidup ini. Untuk pertama, menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Allah untuk Tuhan pakai sesuai dengan yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun itu bentuknya, kita akan memiliki satu komitmen untuk menyerahkan diri kita. Tuhan, ini saya, pakai saya sebagai alat. Kalau Tuhan yang menggunakan kita sebagai alat di tangan Tuhan, maka setiap yang kita lakukan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita mau supaya di dalam hidup ini, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, kita mau memberi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Minta maaf, kemarin tadi malam di saat pelayanan, mempersiapkan pelayanan di tempat ini, saya katakan kepada tim altar, tim musik, bahwa di saat kita mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena apa? Apa yang kita mau lakukan itu kita mau persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Kalau kita asal-asalan, kalau kita hanya sekedar saya tampil di sini, saya dapat dilihat oleh jemaat Tuhan dan lain-lain, itu sudah lain motivasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita sedang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan, semua ini bukan hanya kepada tim altar, tapi kepada kita semua jemaat Tuhan. Saya katakan kepada mereka, di saat itu kita sedang membawa umat Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan, berkat-berkat rohani dalam kehidupan. Itu sebabnya jangan kita asal-asalan. Karena kita mau membawa umat Tuhan untuk menyembah Tuhan, menikmati berkat-berkat rohani dalam kehidupan mereka. Karena itu, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Allah mau dalam kehidupan kita, seperti Rasul Paulus sudah katakan, sebaliknya aku lebih keras, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Bukan berarti dia menonjolkan dirinya, tidak. Tetapi itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa setelah Kristus menampakkan diri kepada dia. Dan bagaimana dalam kehidupan kita? Di saat Tuhan memberikan waktu, di saat Tuhan mengaruniakan berkat-Nya, di saat Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mau melakukan sesuatu, lakukanlah yang lebih bagi Tuhan. Satu hal yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan
dalam ibadah tadi pagi adalah di saat kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, di saat kita mempersembahkan yang terbaik, apa yang kita nilai terbaik bagi Tuhan, mari kita memberi. Tapi yang kami perhatikan, bukan hanya di tempat ini, dalam pelayanan-pelayanan waktu-waktu yang lalu. Satu hal yang saya mau sampaikan pertama kepada jemaat Tuhan di Rantau adalah di saat kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Di saat kita membawa persembahan kita, bagaimana caranya? Biasa dari kumum-kumum untuk persembahan karena lalang di kolektan, biasa dialam khusus mau tanah. Bahkan seringkali kami mendapatkan apa tuh tamayo mai pasak, apalagi tamayo bangun balik, marandang apa biasa. Jadi persembahkan lagu umat tuh. Nah yang dari ben anak ta, lamari berkata anak ta lagi seng marandang di komong bangun. Nah ini untuk Tuhan, ya berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang saya mau sampaikan, di saat kita mau menyembah Tuhan, di saat kita mau datang ke dalam rumah Tuhan, mempersiapkan diri kita dengan baik, bahwa saya mau menikmati hadirat Tuhan, saya mau memberi bagi Tuhan yang terbaik. Persiapkan dengan baik apa yang kita mau berikan bagi Tuhan. Lipat-lipatnya elok. Ya nah, khusus mau istri kayak, ya. Nah buat dia mana dari teh? Karena yang mana tuh, tapi ini elok luar biasa kalau kita memberi yang terbaik. Tuhan mau supaya kita memberi yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasul Paulus boleh menikmati dampak dari kebangkitan Kristus. Yesus menampakkan diri kepada dia dan mengubahkan hidupnya. Walaupun dia katakan dalam ayat yang ke-8, seperti kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Dia anak yang lahir prematur, tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia seorang yang hebat. Walaupun dia lahir prematur secara rohani, tetapi dia seorang yang hebat. Nah kalau kita yang sudah umur sejak dari kecil, keluarga kita, orang tua kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, saya yakin dan percaya kita lebih daripada Rasul Paulus. Dan karena itu, biarlah kiranya melalui kebangkitan Kristus yang mengubahkan hidup kita, akan membuat kita menyadari diri kita bahwa kita adalah orang yang beruntung, karena kita telah menikmati keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita dapat menyadari bahwa apa yang kita nikmati di dunia ini, melalui pengenalan kita kepada Kristus, akan menyadari bahwa semua itu karena kasih karunia Allah. Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kita. Mari kita berikan, menyerahkan hidup kita untuk Tuhan pakai. Kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa aku telah bekerja lebih keras dari semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami dengan firman-Mu. Boleh melihat apa yang dialami oleh Saulus, mengubahkan hidupnya menjadi Paulus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kehidupan kami terus diubahkan, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin.